benar. Jangan kau lindungi bajingan negara. Ingat Pak, anak cucu kita akan menuntut dan akan mencatat. Kecuali kalau keberuntungan dilindungi. Ingat Pak, jutaan rakyat Indonesia menanti kehadiran ini. Jangan sombong, jangan bangga oleh baju kalian. Ingat, di akhirat kalian akan dituntut tentang kehadiran ini. Ingat Pak, jangan diam saja kalian. Buka pintunya, sampai mama masuk. Apa salahnya? Emang kami ini penjahat? Bukan. Kami koruptor? Bukan. Malulah kalian. Jangan kalian sembunyi di balik baju kalian. Ingat, bajingan harus dipenjara dan bajingan harus dihakimi. Ingat itu. Benar mama. Buka Mbak. Buka Mbak. Kami abang, emak yang biasa masak. Kami berdiri di sini untuk keadilan. Penjarakan ini selesai. Kita kali ini mau mengusili Jokowi lagi. Saya senang mengusili Jokowi ini. Benar, saya senang mengusili Jokowi ini sekarang. Karena apa? Situasi bangsa yang tidak baik saat ini, menurut saya adalah hasil kerja keras dari Jokowi merusak bangsa dan negara. Hasil kerja keras Jokowi dan timnya merusak bangsa kita. Saya tidak mau menyebut Jokowi telah membangun Indonesia. Saya mau mengatakan Jokowi telah merusak Indonesia dengan kebijakannya. Bagi Jokowi dan gengnya, kelompoknya, Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan semua jajarannya merasa bahwa telah membangun Indonesia. Tapi saya, Ferdinand Huta Hayan, mau mengatakan bahwa Jokowi dan kelompoknya telah merusak Indonesia. Kita bisa merasakan sekarang bagaimana bangsa ini kesulitan. Pemerintah pun, Pak Prabowo harus jujur mengakui bahwa memang sekarang Indonesia kesulitan. Akibat dari masa lalu. Kalau masa lalu kita ini sukses dipimpin Jokowi, kita tidak akan kesulitan seperti sekarang. Bangsa ini tidak akan kesulitan. Nah, oke, itu terkait itu. Sekarang saya mau usili Jokowi ini soal kira-kira berapa biaya yang telah dikeluarkan Jokowi untuk membela dirinya dari serangan soal ijazah palsu ini. Biaya lawyer, biaya reuni, biaya buzzer, ada nggak yang dikeluarkan ini semuanya? Lawyer dibayar tidak? Reunian dibayar tidak? Buzzer dibayar tidak? Saya tidak tahu. Saya bertanya. Lawyer, buzzer, reunian itu dibayar atau tidak? Berapa kira-kira ini anggaran yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi untuk membela dirinya dari serangan ijazah palsu ini? Padahal ada cara mudah dan gratis, hanya menunjukkan ijazah. Kenapa harus bertarung mati-matian? Dan pasti keluar uang lah, mau seperak dua perak pastilah nggak mungkin nggak keluar, ya kan? Tapi mengapa Pak Jokowi memilih jalan terjal, membela dirinya dan memaksa opini publik harus mengakui bahwa dirinya punya ijazah palsu, punya ijazah asli? Padahal ada cara mudah dan gratis. Tinggal keluarkan ijazahnya, ini ijazah saya. Siapa kalian mau menuduh saya punya ijazah palsu? Saya penjarakan kalian sekarang. Kira-kira begitulah. Tapi masa ia memenjarakan orang yang bertanya? Saya benar-benar pengen mengusili Jokowi ini. Pengen mengusili. Karena menurut saya, apa yang terjadi di kita sekarang tidak lepas dari perilaku Jokowi selama menjabat. Kemunafikan yang dibangun besar-besaran telah membuat Indonesia ini sangat turun. Jokowi merasa dirinya berhasil dan memuji dirinya. Itu adalah kepalsuan yang lebih parah dari ijazah palsu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat Mama Indonesia lagi menyuarakan teman-teman ya kebenaran untuk Indonesia ini teman-teman ya. Kalau kita melihat filter teman-teman yang saat ini ada kasus atau ada suatu masalah yang dimana reaksi ya yang telah ditentukan kepadanya hanya divonis saja, belum dimasukin di dalam penjara. Ya tentu dalam hal ini teman-teman kita tidak tahu ya bagaimana ya kejaksaan lambat untuk eksekusi ya dalam hal ini teman-teman. Tentunya ya Mahfud ya bergerak supaya cepat ya reaksi kejaksaan untuk
memberikan hukuman kepada si Filister ini teman-teman atas tindakannya. Kalau kita melihat si Filister ini teman-teman, tentunya ya masyarakat Indonesia sudah geram dengan apa yang tindakannya selama ini ya, untuk membela Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi ya, karena dia juga paling terdepan untuk membela keluarga Pak Jokowi teman-teman tentunya. Ya, di dalam hal ini teman-teman ya, kita tidak tahu ya kejaksaan ya apakah cepat reaksinya nantinya untuk memeriksa atau mencoploskan di dalam penjara si Filister ini teman-teman tentunya. Ya, kita bacakan teman-teman dalam hal ini ya, kejaksaan lambat eksekusi ya, Mahfud MD tegaskan si Filister Matutina harus dijebloskan ke penjara. Dikatakan di sini bahwa pakar hukum tata negara Mahfud MD turut menyoroti sikap kejaksaan yang tak mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau si Sylvester Matutina yang sudah berstatus sebagai terpidana sejak Mei 2019. Mahfud MD pun semakin mempertanyakan karena status hukum si Filister dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dikatakan lagi di sini, secara hukum si Filister itu harus dieksekusi, ya, harus, katanya Mahfud ya, suaranya Kom dari channel YouTube Mahfud MD pada Rabu. Ia menegaskan kejaksaan yang menangani kasus si Filister tak memiliki alasan untuk tidak segera menjebloskan ke penjara. Ya, begitupun dengan pernyataan si Filister yang menyebut dirinya sudah berdamai dengan JK tak bisa menjadi alasan. Ya, dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian karena musuh orang pelaku tidak pidana itu musuhnya adalah negara, bukan orang, tegas Mahfud. Mahfud menjelaskan bahwa kasus yang menjerat ya si Filister bukan perdata ya yang bisa diselesaikan dengan perdamaian. Oleh sebab itu di dalam pidana itu kalau sudah diinkrah, orang itu harus dieksekusi, harus dikejar kemanapun, kata Mahfud. Sebelumnya ya, Kepuspunku Kejagung Anang Supriyatna memastikan bahwa pihaknya akan segera mengeksekusi putusan terhadap si Filister. Ya, di sini teman-teman dikatakan bahwa Mahfud ya mengapresiasi informasi dari Kejaksaan Agung bahwa Matutina telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mendatangkan keadaannya lengkap konkret ya untuk akhirnya mengeksekusi putusan panggilannya telah lama tertunda tersebut. Ya, dalam hal ini teman-teman ya, kita tahu bagaimana ya Mahfud ya, maksudnya Mahfud ya MD tegas untuk mengatakan kepada Kejaksaan supaya cepat ya, untuk tidak ada alasan perdamaian ya, untuk tidak dicobloskan ke penjara tentunya ya, lewat perilaku si Filister ini kepada JK atau Yusuf Kala teman-teman, mantan presiden atau wakil presiden ya, wakil presiden Republik Indonesia teman-teman tentunya. Ya, kalau kita melihat teman-teman dalam hal ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, kalau kita melihat bahwa si Filister ini sudah keterlaluan sekali teman-temannya dalam hal ini. Ya, tentunya ya tidak perlu lagi diberi ampun teman-teman, karena masyarakat juga sudah geram dengan tindakannya ya, dengan hal-hal yang dilakukannya teman-teman tentunya ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya turut untuk ya secepatnya si Filister ini juga untuk
mencobloskan di dalam penjara karena dia ya sudah pernah ya mencemaran nama baik JK atau Yusuf Kala ya wakil Presiden Republik Indonesia. Ya teman-teman, kalau kita melihat dan kita sudah melihat cuplikan videonya teman-teman tentunya. Ya dalam hal ini teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada yang lebih mengenal masalah ini teman-teman, ya silahkan memberikan tanggapan dan komentar Anda lewat kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.